Lika-liku Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Formula E menemui jalan terjal. Awalnya Formula E akan digelar pada 2 Juni 2020, namun ini terpaksa ditunda hingga tahun 2022 karena pandemi COVID-19. Ditambah agenda interpelasi DPR untuk meminta keterangan kepada Pemprov DKI Jakarta soal penyelenggaraan Formula E ditolak oleh 7 partai. Ada apa dengan Formula E? Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya 2 fraksi, yakni PSI dan PDIP yang getol untuk melangsungkan hak interpelasi DPR soal Formula E. Namun, 7 fraksi lain menolak. Ditambah lagi pembahasan tentang penyelenggaraan Formula E yang diajukan oleh DPR RI dari fraksi PSI dan PDIP dibatalkan karena tidak dihadiri oleh 7 fraksi lain dan tidak memenuhi syarat quorum atau jumlah minimum rapat yang dihadiri anggota dewan. PSI getol ingin menggunakan hak interpelasi DPR untuk menyelamatkan uang rakyat yang jumlahnya hampir 1 triliun rupiah. Tepatnya 983,31 miliar rupiah. PSI vokal menolak penyelenggaraan Formula E yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, ia menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Wow, dana 983,31 miliar untuk perhelatan Formula E. Fantastis. Bahkan Pemprov DKI Jakarta memasukkan program perhelatan Formula E ini ke dalam program prioritas dari 28 program. Tapi, apakah dari dana fantastis ini bisa menjamin bisa bermanfaat untuk masyarakat? Atau jangan-jangan justru menguntungkan beberapa pihak saja? Menurut saya dampak dari Formula E sendiri ini tidak ada membawa dampak positif kepada masyarakat di Jakarta. Artinya dampak negatifnya yang cukup besar. Apa dampak negatifnya? Yaitu salah satunya adalah menghabiskan anggaran ratusan miliar yang tentunya itu adalah uang rakyat untuk sebuah ajang yang tidak dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat DKI sendiri. Jadi kalau umpamanya disampaikan sebelumnya oleh Pak Anies adalah ada dampak multiplayer atau efek berantai dari ajang Formula ini, justru saya lihat terbalik. Karena ajang Formula E ini saya yakin tidak bisa membawa jumlah turis yang masuk ke DKI khususnya ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Karena satu kondisi pandemi, meskipun kita sudah terbebas dari pandemi, belum tentu negara lain juga sudah dalam kondisi yang sama. Itu pertama. Dari sisi investasi saya yakin Formula E tidak akan membawa investor-investor baru ke Indonesia khususnya di DKI.
Karena ini sudah jelas Formula E ini hanya seperti seremoni, artinya hanya sebuah perayaan, sebuah tontonan yang menggunakan anggaran cukup besar gitu ya, tapi tidak membawa dampak ekonomi apa-apa kepada masyarakat, khususnya masyarakat DKI. Jadi saya melihat, saya meminta Pak Anies mungkin bisa mengkaji ulang tentang kebijakan Formula E ini. Apakah memang ini layak untuk dilaksanakan atau memang kita harus berhenti atau dibatalkan. Di samping itu ada dua brand otomotif terkemuka, yaitu Mercedes dan BMW, yang sudah menyatakan diri menarik diri atau hengkang dari ajang Formula E. Ini saya melihat dampaknya cukup besar bagi Formula E itu sendiri, karena ini brand otomotif terkemuka di dunia, dan ini sekaligus menjadi barometer untuk kita. Kalau dari sisi company mungkin dua perusahaan otomotif ini sudah menarik diri, artinya mereka dapat melihat value apa atau margin apa yang mereka dapat di sini. Tapi ini kan tentunya mereka punya penilaian bahwa memang margin ini mungkin tidak ada, value-nya tidak ada untuk company mereka. Kalau untuk secara company aja tidak ada, terlalu untuk masyarakat apa yang bisa dirasakan dampak dari ajang Formula E ini, ya kan? Jadi sekali lagi saya rasa dampak dari Formula E ini secara positif dan negatif. Saya melihat dampak negatifnya yang lebih besar. Ajang Formula E diyakini pengamat politik tidak akan membawa jumlah turis masuk ke Indonesia dalam jumlah besar karena masih dalam situasi pandemi. Anies Baswedan disarankan bisa mengkaji ulang soal penyelenggaraan Formula E. Layakkah dilaksanakan atau perlu dibatalkan? Bahkan Julian menyebut hengkangnya brand otomotif seperti Mercy, BMW, dan Audi dari sponsor Formula E hengkang karena tidak ada value atau keuntungan bagi perusahaan. Wow, kalau memang pemilik brand otomotif besar dunia saja menarik mundur sebagai sponsor dari perhelatan Formula E di Indonesia karena menilai tidak memiliki nilai bisnis yang menguntungkan. Tapi kenapa Pemprov DKI Jakarta tetap getol untuk menghelat Formula E di Indonesia? Bahkan sirkuit non-permanen di Monas Jakarta saja sudah mulai dibangun dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyerahkan uang untuk komitmen fee senilai 560 miliar kepada penyelenggara Formula E. Pengamat politik Fernando Emas menyebut ambisi Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E penuh dengan muatan politis. Ketujuh fraksi yang menolak hadir dalam hak jawab DPR, dalam hak interpelasi DPR memunculkan banyak pertanyaan. 7 fraksi yang tak hadir dinilai tidak menghormati antar anggota DPR RI dan mengganggu kinerja DPR RI di tengah banyaknya tugas penting yang harus segera diselesaikan. Saya sangat menyayangkan polemik mengenai hak interpelasi yang diajukan oleh teman-teman dari PDIP dan PSI berkepanjangan. Karena apa? 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta, Golkar dan lain-lainnya menolak dan tidak bersedia agar dijadikan agenda di paripurna. Jadi menjadi pertanyaan di dalam benak saya, ada apa dengan ketujuh fraksi itu? Kenapa mereka tidak bersedia menjadikan hak interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI menjadi salah satu agenda paripurna? Karena bagaimanapun juga PDIP dan PSI sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengajukan hak interpelasi dan dibawa ke paripurna. Seharusnya kan ketujuh fraksi ini kalau memang menghargai sesama anggota dewan, biarlah ini dibawa kepada paripurna dan diputuskan di dalam rapat paripurna melalui voting apakah hak interpelasi itu mengenai Formula E dapat dilanjutkan atau tidak, sehingga hak dari semua anggota dewan saling menghargai. Jadi 7 fraksi menghargai hak-hak yang diajukan oleh 2 fraksi itu PDIP dan PSI. Jadi supaya hubungan dan kerja-kerja mereka ke depan
tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya polemik seperti ini yang berkepanjangan, akhirnya kan terganggu. Jadi tidak tuntas. Mengenai interpelasi, akhirnya memakan waktu begitu lama. Konsentrasi dan kerja-kerja dari anggota DPRD tidak bisa maksimal karena persoalan-persoalan ini tidak bisa segera dituntaskan. Gubernur DKI Jakarta berani menjamin tidak ada biaya Formula E yang terbuang percuma meski perhelatan Formula E ditunda akibat pandemi. Meski Formula E ditunda dan lokasi pastinya masih bisa berubah, namun progres pembangunan sirkuit di Monas terus berjalan. Pembuatan 1.300 barier sudah rampung sejak Februari 2020. Pagar penonton dan infrastruktur kelengkapan pelindung sirkuit lain juga sudah ada. Pengaspalan jalan juga sudah dilaksanakan sebagian meski baru dalam taraf uji coba. Ya sudah saya sampaikan ada 5 pilihan, nanti menunggu kunjungan dari pihak Formula E, nanti dibahas secara teknis mana yang terbaik 1 di antara 5 ya. Saya belum bisa menyampaikan yang mana yang 5 ya, supaya lebih bijak dan lebih adil nanti bagi semua pihak terkait untuk membuat pilihan yang terbaik. Tapi wilayah Jakarta atau Jabodetabek, Pak? Hitungannya itu yang Ya Jakarta dong. Ada kesan politis dalam perizinan Formula E di Monas. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Nggak ada urusan politis. Urusan Formula itu urusan olahraga, urusan bagaimana kita mendukung Jakarta langit biru tanpa polusi. Kita mendukung berbagai program elektrik ya. Oh, ternyata penyelenggaraan Formula E di Indonesia masih belum tentu dilaksanakan di pelataran Monas. Tapi kenapa sirkuit Formula E tetap dilanjutkan pembangunannya? Sudahlah, kita lupakan soal polemik Formula E yang menelan biaya hingga hampir 1 triliun tersebut. Tapi kita sebagai rakyat, jangan lupa untuk terus memantau progres pelaksanaan Formula E tersebut ya. Semoga apa yang diupayakan Pemprov DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E di Indonesia berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa ada kepentingan politis. Kita tunggu saja. Sekian Hype minggu ini, nantikan Hype selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik setiap minggunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share video ini ke semua teman-teman kamu. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Hype minggu depan.